Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Devina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia selaku moderator. Ingin mengucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi OSNK tahun 2024 bidang biologi tingkat SMA MA sederajat. Bagaimana nih kabar Sobat Prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus semangat ya. Nah, Sobat Prestasi, sedikit informasi bahwa diketahui pendaftar OSN tahun 2023 ada sebanyak 2.555.710 peserta loh, khususnya pada bidang biologi sebanyak 33.317 peserta. Nah, angka ini dapat menjadi acuan nih bagi para Sobat Prestasi agar lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi ajang OSNK tahun 2024. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Titis Setio Budi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang Sobat Prestasi semua. Nama saya Titis Setio Budi. Baik, Alhamdulillah. Lalu Bapak Ihsan Tia Pramanda. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, kabar baik semuanya. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pak. Amin. Baik, mungkin bisa kita lanjut saja memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Titis dan Bapak Ihsan dipersilakan untuk memaparkan materi sosialisasi OSNK. Oke, jadi perkenalkan saya Ihsan Tia Pramanda dari tim Olimpiade Biologi Indonesia. Jadi di sini saya akan memulai pemaparan tentang OSK bidang biologi tahun 2024. Nah, jadi bisa dilihat di layar bahwa seleksi OSNK bidang biologi ini adalah merupakan tahap pertama dari seleksi yang nantinya akan berujung kepada Olimpiade Biologi Internasional atau IBO. Jadi bisa dilihat di tahun 2023 kita mulai dari 33.000 peserta yang mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia dan juga termasuk perwakilan dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nantinya dari OSK ini kita akan menyaring menjadi 2.000 peserta yang akan berkompetisi di tingkat provinsi. Nah, kemudian dari tingkat provinsi atau OSP kita akan menyaring hingga 100 peserta. Nah, 100 peserta ini nantinya akan mengikuti seleksi tingkat nasional atau yang mungkin teman-teman sudah tahu kita kenal dengan OSN. Nah, dari OSN ini nanti kita akan pilih 30 peserta terbaik dan semuanya akan mendapatkan medali dengan pembagian 5 medali emas untuk top 5, nanti 10 medali perak untuk 10 peringkat berikutnya dan 15 medali perunggu untuk 15 peringkat berikutnya. Nah, nanti dari peserta OSN ini kita akan seleksi untuk masuk ke tingkat pelatnas. Nah, kita akan mengadakan 2 kali pelatnas, yaitu seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2, yang nantinya akan menghasilkan 4 siswa terbaik sebagai perwakilan Indonesia di ajang IBO. Jadi biasanya ajang IBO akan dilaksanakan di bulan Juli di tahun bersangkutan. Nah, jadi di layar kita bisa lihat untuk timeline tahun ini, untuk ke-9 bidang lomba termasuk bidang biologi, seleksi tingkat kabupaten dan kota akan diadakan antara tanggal 25 sampai 27 Maret 2024. Dan untuk tingkat provinsi kita adakan di 6 sampai 8 Mei 2024 dan nantinya tingkat nasional diadakan antara 26 Agustus sampai 1 September 2024. Nah, dan yang mungkin penting teman-teman perhatikan di sini adalah platform lomba yang akan kita laksanakan. Untuk tingkat OSN kabupaten kota, kita akan lakukan secara daring dengan menggunakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Dan kompetisinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing dan untuk pengawas akan ditunjuk langsung oleh dinas setempat. Kemudian nanti di tingkat provinsi juga akan menggunakan sistem daring, tapi akan menggunakan platform yang disebut dengan Moodle. Kemudian hasil pekerjaan siswa akan dikumpulkan di satu tempat yang ditunjuk oleh dinas terkait.
Dan secara pengerjaan kita akan menggunakan platform Zoom. Jadi untuk tingkat provinsi masih dilaksanakan secara daring. Nah, baru nanti di tingkat seleksi nasional atau OSN kita akan lakukan secara luring. Jadi teman-teman akan diundang, akan berkompetisi bersama-sama di lokasi yang sama, yang di sini direncanakan akan ada di wilayah Jabodetabek. Jadi mungkin sebagai gambaran, jangan lupa bahwa untuk Olimpiade Biologi, untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, seleksinya adalah seleksi teori, sedangkan untuk seleksi nasional nanti, selain soal teori juga ada tes praktikum. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat timeline untuk kegiatan OSN Kabupaten Kota. Jadi hari ini 23 Februari 2024 kita laksanakan sosialisasi mengenai kegiatan OSNK. Kemudian nanti di pertengahan bulan Maret, 14 sampai 15 Maret 2024 kita akan lakukan uji coba terutama untuk bagaimana menggunakan platform tes yang nanti akan kita gunakan. Kemudian nanti seperti yang tadi disebutkan 25 sampai 27 Maret 2024 adalah hari pelaksanaan tes OSNK. Jadi nanti hasil pekerjaan peserta akan kita nilai dan nanti dari sana kita akan seleksi dan hasilnya akan diumumkan pada pekan ketiga bulan April 2024. Nah, untuk tes bidang biologi sendiri kita bisa lihat di sini aturan tesnya secara umum. Jadi untuk tes teori itu akan terdiri dari 50 soal dan setiap soal memiliki 4 pernyataan yang harus ditentukan apakah benar atau salah. Jadi teman-teman bisa ekspektasi nanti ada total 200 pernyataan yang harus ditentukan apakah benar atau salah. Kemudian setiap pernyataan akan memiliki nilai 1 apabila dijawab dengan tepat. Jadi tepat di sini maksudnya kalau pernyataannya benar maka dijawab benar, kalau pernyataannya salah dijawab salah. Nah, jadi kalau jawabannya tepat kita akan beri nilai 1. Sedangkan pernyataan yang dijawab dengan tidak tepat atau juga yang tidak dijawab itu akan mendapatkan nilai 0. Ya, jadi total nilai maksimum yang bisa diperoleh adalah 200 poin dan minimal adalah 0 poin. Kemudian di sini penting sekali diingat bahwa kita tidak menerapkan sistem minus, jadi seluruh soal sebaiknya dijawab. Kemudian kalkulator itu boleh digunakan selama tes berlangsung. Jadi kalkulator yang kita izinkan adalah kalkulator saintifik ya, tapi kita tidak pernah mengizinkan kalkulator yang misalnya bisa membuat grafik. Jadi nanti kita akan bahas. Kemudian total waktu pengerjaan ujian adalah 180 menit atau 3 jam. Jadi ini waktu yang tersedia untuk menjawab 50 soal atau 200 pernyataan yang disebutkan tadi. Nah, kemudian untuk cakupan bidang yang akan diujikan pada OSNK di bidang biologi, ada 7 bidang. Yang pertama adalah biologi sel dan molekuler. Ini akan kira-kira 10 soal ya dari total 50 soal. Kemudian bidang anatomi dan fisiologi tumbuhan itu kira-kira 7 sampai 8 soal. Kemudian bidang anatomi dan fisiologi hewan itu 12 sampai 13 soal. Jadi ini yang paling banyak nantinya akan diujikan. Kemudian bidang genetika dan evolusi itu 10 soal. Kemudian bidang etologi 2 sampai 3 soal, bidang ekologi 5 soal dan bidang biosistematika 2 sampai 3 soal. Jadi untuk beberapa bidang jumlah soalnya bisa bervariasi tapi akan berada pada rentang yang disebutkan. Jadi totalnya sekali lagi 50 soal dan masing-masing soal ada 4 pernyataan sehingga totalnya 200 pernyataan. Oke, untuk bagian teknis akan dijelaskan oleh Kak Titis. Halo Sobat Prestasi semua, perkenalkan nama saya Titis Tio Budi dari perwakilan tim Olimpiade Biologi Indonesia dan juga dari BPTI untuk menjelaskan mekanisme teknis pengerjaan soal di Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Nah, bisa kita lihat di sini nanti ketika akan mengerjakan soal akan ada tampilan sesuai dengan yang ada di tampilan.
Nah, kemudian nanti Sobat Prestasi akan diberikan username dan password masing-masing setelah melakukan registrasi. Oke. Nah, kemudian setelah menuliskan username dan password, nanti akan ada konfirmasi, dan setelah konfirmasi tersebut dinyatakan benar, maka akan langsung terlihat di sana ada soal. Ya. Nah, soal tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu setiap soal terdiri atas 4 pernyataan benar dan salah. Oke. Jadi untuk setiap pernyataan tersebut tercantum pada tabel, dan Sobat Prestasi semua tinggal melakukan klik pada kolom benar atau kolom salah. Apabila ada kesalahan dalam menjawab, misal Sobat Prestasi merasa soal tersebut dijawab dengan kurang tepat, maka tinggal diganti pada kolom jawaban yang lain. Oke. Nah, kemudian terdapat 50 soal yang harus dikerjakan. Oke. Dan apabila dilihat pada tanda panah, di sana ada tombol daftar soal, dan apabila diklik akan muncul berbagai macam angka yang mewakili nomor soal masing-masing, dan di sana akan tertulis nomor 1 sampai 50. Nah, Sobat Prestasi semua bebas bisa memilih soal manapun yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Oke, tetapi yang perlu diingat adalah di sini nanti akan ada beberapa kode warna. Ya, kode warna tersebut akan mewakili sifat dari soal-soal yang apakah dia sudah pernah dibuka, soal yang sedang dibuka, atau soal yang sedang ditandai. Jadi Sobat Prestasi semua apabila menemui soal yang sulit, bisa menandai soal tersebut dengan mengklik tombol ragu-ragu yang berwarna kuning yang ada di bagian bawah tengah. Seperti itu. Nah, nanti ketika Sobat Prestasi semua mengklik daftar soal, nah akan terlihat tampilan demikian, yang mana warna hitam mewakili soal yang sudah pernah dibuka, ya, baik itu sudah dijawab ataupun belum. Nah, kemudian yang warna kuning mewakili soal-soal yang ditandai, barangkali ada soal yang terasa sulit dan akan dilihat kemudian. Dan yang warna biru adalah soal yang sedang dibuka saat itu. Seperti itu. Oke. Nah, apabila Sobat Prestasi sudah merasa menjawab semua soal, nah, saatnya untuk mengirimkan soal tersebut. Oke, nanti akan ada 3 kali konfirmasi untuk benar-benar memastikan bahwa Sobat Prestasi semua sudah yakin untuk submit soal tersebut. Oke. Nah, 3 kali konfirmasi tersebut akan ditanyakan secara berturut-turut, dan juga ada bagian yang harus dicentang untuk benar-benar meyakinkan bahwa jawaban tersebut akan disubmit. Setelah itu, setelah tombol submit sudah ditekan, maka akan muncul konfirmasi menyelesaikan tes atau kembali ke pengerjaan soal. Dan apabila Sobat Prestasi mengeklik tombol selesai tes, maka secara otomatis jawaban yang sudah dimasukkan pada soal-soal tersebut akan tersubmit. Oke. Nah, itu mungkin secara teknis dari kami. Nah, kemudian mungkin ada beberapa hal yang sifatnya tambahan. Yang pertama, apabila nanti ada Sobat Prestasi yang tidak sengaja keluar dari sistem, kemudian login kembali, jangan khawatir, nanti akan jawaban-jawaban yang sudah dimasukkan akan tetap tersimpan. Nah, tapi sebagai langkah pencegahan, Sobat Prestasi semua juga bisa menuliskan jawaban-jawaban yang sudah dimasukkan pada selembar kertas. Apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa diinput kembali apabila sistem sudah kembali. Seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Titis dan Bapak Ihsan atas pemaparan materinya. Wah, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami ya, Sobat Prestasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Sobat Prestasi yang sering ditanyakan terkait perlombaan ini. Yang pertama, apakah boleh menggunakan atau membawa kalkulator? Jika diperbolehkan, kalkulator jenis seperti apa yang boleh digunakan, Pak?
Oke, saya akan coba jawab. Jadi seperti tadi disebutkan, kalkulator boleh dibawa ya, karena teman-teman nanti bisa expect akan ada soal yang bersifat hitungan. Oke, tapi jenis kalkulator yang boleh dibawa adalah yang kalkulator saintifik. Tapi kita tidak membolehkan kalkulator yang bisa memiliki kemampuan untuk membuat grafik. Jadi kalkulator saintifik yang biasa aja. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes? Oke, saya akan bantu menjawab. Jadi untuk makanan dan minuman, berhubung biologi memiliki durasi tes yang cukup lama, yaitu 3 jam, makanan dan minuman diperbolehkan. Tapi untuk makanan, hanya diperbolehkan makanan yang tidak ada unsur suara-suara yang mengganggu. Ya, jadi kalau misalnya ada keripik, kemudian makanan-makanan berat itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misal hanya sekedar permen ataupun coklat, ya, supaya nanti ketika pengerjaan selama 3 jam itu masih sobat prestasi masih bisa fokus, ya, seperti itu. Jadi untuk makanan ringan dan air minum masih diperbolehkan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah peserta boleh pergi ke toilet pada saat tes berlangsung? Oke, jadi sekali lagi waktu tesnya lama 3 jam. Jadi akan sangat mungkin ya teman-teman sobat prestasi butuh untuk ke toilet. Jadi boleh, yang penting nanti didampingi oleh pengawas. Jadi jangan ke toilet sendirian gitu ya. Tapi yang penting diingat juga tidak ada waktu tambahan ya. Jadi kalau seandainya harus ke toilet di saat mengerjakan tes, jadi waktu tes tetap berjalan. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Ini ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Apabila peserta sudah selesai mengerjakan tes sebelum waktu finish, apakah peserta boleh meninggalkan ruangan tes atau tetap di dalam ruangan tes, Pak? Oke, saya akan bantu jawab. Untuk pertanyaan ini jawabannya tidak boleh. Jadi semua peserta memulai tes maupun mengakhiri tes dengan waktu yang pada waktu yang bersamaan. Jadi sekalipun ada beberapa peserta yang sudah menyelesaikan, tapi harus tetap berada di dalam ruangan sampai semuanya selesai. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini yang terakhir, kepada Bapak Titis dan Bapak Ihsan dapat memberikan strategi nih atau tips dan trik kepada sobat prestasi dalam mengerjakan tes agar sobat prestasi mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi mungkin sebelum mengikuti lomba ya, yang paling penting adalah persiapan. Jadi yang penting sobat prestasi ingat adalah untuk biologi itu topiknya banyak dan cakupannya juga luas ya. Seperti yang tadi sudah kita bagikan, ada 7 bidang. Nah, jadi masing-masing bidang itu akan menuntut kedalaman pemahaman tersendiri gitu. Nah, jadi untuk tingkat kabupaten kota mungkin menurut hemat saya yang penting teman-teman menguasai cakupannya, paham secara konsep gitu ya. Nah, jadi sebaiknya belajarnya dicicil. Jadi penting untuk mendapatkan sumber belajar yang sesuai gitu ya. Jadi untuk setiap 7 bidang tadi itu ada buku teks yang relevan, dan kemudian juga yang penting adalah memiliki motivasi diri yang kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada materi yang belum paham gitu ya, ketika pertama kali belajar, nah itu harus mau untuk mencari tahu jawabannya. Jadi bisa dengan diskusi, bertanya ke guru, atau di forum-forum daring gitu ya. Jadi harus put effort. Nah, tapi begitu nanti tes, yang penting diingat adalah sekali lagi tidak ada sistem minus. Jadi ya jawab aja semua gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman tidak yakin dan waktu masih ada, ya jawab aja gitu. Jadi ya 50-50 itu masih ada peluang jawaban dari sobat prestasi itu akan tepat. Nah, itu mungkin dari saya bisa kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari saya mungkin hanya tambahan saja, sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Kak Ihsan Tria. Jadi jangan lupa juga untuk berdoa, kemudian meminta doa restu ke orang tua,
ya. Semoga nanti dilancarkan ya. Karena salah satu faktor yang sangat penting untuk mengerjakan tes yang cukup lama adalah ketenangan ya. Jadi selain persiapan, kalian juga harus membuat diri kalian seterang mungkin sehingga dalam mengerjakan soal bisa berpikir dengan jernih sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Oke, mungkin secara teknis juga saya tambahkan saran untuk sobat prestasi semua apabila mengerjakan soal biologi dan menemui waktu misal tinggal 15 menit, ya, saya sarankan untuk langsung menjawab semua soal yang masih kosong. Ya. Kemudian apabila setelah menjawab tersebut masih ada waktu yang tersisa, baru periksalah satu persatu atau periksalah soal-soal yang masih mungkin diperiksa. Seperti itu. Jadi daripada ada 1 atau 2 soal yang terjawab dengan baik, tetapi ada 20 yang kosong, lebih baik 20 terjawab walaupun tidak dengan pemikiran yang 100%, tapi kemungkinan untuk benarnya untuk biologi adalah 50%. Jadi itu jauh lebih baik, memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan hanya fokus pada 1 atau 2 soal saja. Seperti itu. Iya, mungkin kalau mau saya sambung dari jawaban Kak Titis, jadi sobat prestasi yang penting ingat ini adalah kompetisi ya, jadi beda mungkin sama ujian di sekolah. Jadi sobat prestasi semua akan diseleksi. Jadi setiap poin itu ada nilainya gitu ya. Jadi perbedaan 1 poin saja antar siswa itu bisa menentukan perbedaan peringkat yang signifikan. Nah, jadi jangan meremehkan ya. Jadi ini mungkin juga termasuk misalnya di biologi itu ada 7 bidang gitu ya, 7 bidang yang akan diujikan. Nah, mungkin saya yakin teman-teman punya bidang yang favorit nih, yang jadi belajarnya difokuskan hanya di bidang tersebut saja, tapi bidang-bidang yang lain itu tidak terlalu diperdalam. Nah, itu kalau menurut saya juga perlu disikapi dengan bijak gitu ya, karena sekali lagi setiap pernyataan, setiap poin itu ada harganya dan perbedaan yang mungkin hanya 1 poin ya, itu akan menentukan perbedaan ranking yang sangat besar. Jadi bisa saja itu akan menentukan apakah teman-teman lolos atau tidak. Jadi saran saya pelajari semua bidang sama baiknya gitu ya. Jadi ya boleh nanti ada bidang yang lebih digemari ya, tapi maksudnya jangan sampai bidang-bidang yang lain yang ada yang tidak ya, sampai tidak dipelajari misalnya gitu ya, karena mungkin tidak ada waktu atau kurang serius atau gimana gitu ya. Jadi sekali lagi ini kompetisi, jadi strategi yang tepat akan menentukan hasil yang optimal. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Titis dan Bapak Ihsan atas tips dan triknya. Semoga Sobat Prestasi dapat mengerjakan soal-soal OSNK tahun ini, dan semoga teman-teman dapat termotivasi agar lebih giat lagi dalam belajar. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Semoga sosialisasi OSNK terkhusus bidang biologi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Sobat Prestasi dalam kelancaran ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2024. Baik, terima kasih kepada Bapak Titis dan Bapak Ihsan selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Semoga OSNK tahun ini dapat menemukan talenta Indonesia yang dapat bersaing di ajang internasional. Sekian sosialisasi pada hari ini. Saya Devina selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.